Halo teman-teman, hari ini kita akan ngebahas dan memilih racing shoes atau super shoes mana yang terbaik di tahun 2024. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa video ini nggak disponsori oleh siapapun. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Kemarin saya udah ngerilis video tentang best daily trainer di 2024, best local shoes juga, kemudian ada best speed shoes. Dan dalam video ini saya akan memilih sepatu racing terbaik di tahun 2024. Jadi sebenarnya ada banyak racing shoes atau super shoes yang udah saya cobain di 2024. Saya bacain dulu ya. Oke, yang pertama adalah Mizuno Wave Rebellion Pro 2, 910 HZ Pro, Hoka Cielo X1, New Balance Supercom Elite V4, Asics Metaspeed Sky Paris dan juga Metaspeed Edge Paris, Ardiles Infinity Vanguard Pro, Puma Fast Forward Nitro Elite, Adidas Takumi Sen 10, Puma Deviate Nitro Elite 2, cuman nggak saya masukin ke sini karena ada Puma Deviate Nitro Elite 3 udah diwakilin ya. Cuman keduanya sebenarnya saya cobain di 2024 meskipun Elite 2 itu rilisnya di 2023. Under Armour Velocity Elite 2 sama Kyodan Feijin PB4 dan juga Ortus Solar. Nah, sebelum memilih saya ingin ngasih tahu teman-teman bahwa ini adalah sepatu-sepatu yang saya cobain di 2024 atau yang rilis di 2024. Seandainya saya sepatu ini nggak dimasukin nominasi, sepatu ini kok nggak ada, ya karena mungkin saya tidak berkesempatan untuk nyobain aja atau sepatu tersebut mungkin tidak rilis di 2024. Jadi intinya ini adalah sepatu-sepatu yang udah saya cobain di 2024 dan bakal saya pilih di antara mereka sepatu racing terbaik. Nggak usah lama-lama, langsung kita eliminasi satu-satu aja ya. Nggak ada top nomini di video ini, langsung saya eliminasi satu-satu. Pertama, kalau racing shoes yang saya pengenin jelas yang pertama adalah ringan. Saya tidak akan mentolerir sepatu racing tapi beratnya itu di atas 250 gram. Kayak aneh aja gitu. Walaupun 250 sampai 300 gram itu kalau sepatu lari itu masuknya tengah-tengah atau standar. Cuman kalau untuk racing shoes nggak wajar. Bahkan bukan di bawah 250, harusnya sih kalau menurut saya di bawah 230 gram. Nah, sepatu-sepatu super yang ada teknologi plat karbonnya, tapi menurut saya overweight gitu ya. Ada beberapa sepatu. Yang pertama yang paling berat, yang paling ekstrim, 910 HZ Pro. Ini termasuk sepatu racing yang paling berat yang ada di sini. Jadi harus saya eliminasi. Saya nggak ngerti kenapa bisa seberat itu gitu ya. Kemudian ada Hoka Cielo X1. Saya juga bingung kenapa Hoka itu ngeluarin seri ini ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan Rocket X2, saya jauh prefer Rocket X2 untuk racing shoes-nya. Tapi banyak yang bilang juga ini enak dipakai untuk super trainer juga selain dipakai untuk race day pure-nya sendiri. Oke, saya eliminasi dulu yang berat. Kemudian ada Under Armour Velocity Elite 2, Velocity Elite 2. Ini juga beratnya di atas rata-rata sepatu racing shoes. Jadi harus kita eliminasi. Selain itu ada juga Ardiles Vanguard Pro. Meskipun bentuknya minimalis termasuk tipis, tapi beratnya sendiri di atas 250 gram loh. Jadi harus kita eliminasi. Oke, lanjut. Sudah ada beberapa sepatu yang kita eliminasi. Selanjutnya adalah sepatu-sepatu yang menurut saya sangat sedikit orang yang bisa pakai atau yang bakal menyukainya. Spesifik banget karena memang geometrinya yang ekstrim, kemudian nggak bisa gampang beradaptasi, jadi panjang banget waktu adaptasinya. Tapi mungkin sebagian orang tersebut akan menyukai ya, tapi itu sangat kecil lah. Kalau saya pribadi agak kurang suka aja gitu, karena ya
banyak hal yang perlu kita siapkan untuk bisa pakai sepatu-sepatu tersebut. Yang pertama adalah Puma Fast Forward Nitro Elite. Ini itu ekstrim banget geometrinya, tapi sebenarnya nyenengin. Cuman harus hati-hati aja pakainya, karena kayak nggak semua orang bisa. Tapi ini juga racing shoes yang nggak semua jarak ya. Kalau untuk maraton sendiri saya nggak akan pakai. Tapi memang ini peruntukannya untuk jarak yang lebih pendek gitu ya. 10K atau 5K mungkin akan masih bisa enak pakai sepatu ini. Cuman nggak bisa langsung pakai, adaptasinya bakal panjang banget karena memang geometrinya yang nggak umum gitu ya. Selanjutnya adalah Mizuno Wave Rebellion Pro 2 yang mana udah terkenal. Sebenarnya sepatu ini tuh enak banget, agresif banget. Nah, tapi saking agresifnya kita harus apa ya? Harus adaptasi yang cukup panjang. Dan kalau misalnya kita latihannya nggak pakai Wave Rebellion Flash, itu agak kurang, yang mana geometrinya mirip-mirip. Jadi harus banget pakai sepatu tersebut untuk latihan gitu. Karena geometrinya memang mirip, jadi adaptasinya ke sepatu ini nggak terlalu panjang. Tapi ya balik lagi, karena memang geometrinya yang cukup ekstrim sehingga adaptasinya cukup panjang, saya harus gugurkan. Sekarang kita ada beberapa sepatu di atas ini, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sepatu. Berikutnya adalah dari segi fittingnya. Dari segi fittingnya sendiri ada beberapa sepatu. Sebenarnya racing shoes itu fittingnya agak tricky. Trickynya gimana? Racing fit, kalian pasti pernah dengar racing fit. Sepatu racing itu biasanya ngepres banget atau memeluk kaki kita dengan sangat ketat gitu ya. Tapi bukan berarti sempit. Karena kita butuh apa ya? Seminimal sisa ruang biar tidak menjadi persoalan, yang mana persoalan itu biasanya bisa apa ya, kehilangan tenaga karena ada space, kemudian bisa lecet juga karena jarak yang jauh dan lain sebagainya lah. Intinya semakin melekat dengan kaki kita akan semakin bagus gitu ya. Intinya kalau kita butuh kenceng, kita nggak boleh ada sedikit pun space di sana. Terutama kalau misalnya kita agresif dan juga pace yang cukup kenceng gitu. Nah, dari sepatu-sepatu ini yang menurut saya upper fit-nya itu nggak agak kurang lah menurut saya ya untuk dikatakan sebagai racing shoes. Yang pertama adalah Metaspeed Edge Paris. Padahal Metaspeed Edge series itu, terutama Metaspeed Edge Plus itu andalan saya banget, racing shoes favorit saya di 2023. Tapi nggak tahu kenapa seri yang Paris ini uppernya kurang ngeluk aja. Terlalu tinggi, terlalu bikin kedodoran, nggak tahu kenapa. Padahal midsole-nya enak banget, responsif banget, lebih soft juga, tapi upper fit-nya benar-benar kurang. Berikutnya Metaspeed Sky Paris, kasusnya sama dengan yang Edge. Sepatu yang luar biasa, midsole-nya enak banget, bisa banget diajak kenceng. Cuman nggak tahu kenapa upper fit-nya benar-benar kurang menurut saya. Padahal super breathable, ringan banget. Tapi ya balik lagi, di kaki saya nggak pas aja. Emang upper fit-nya kurang mantep aja gitu. Masih mending yang seri yang plus gitu ya, di seri yang sebelumnya. Oke, kita harus gugurkan. Kemudian selanjutnya, sebenarnya ini udah better dibandingkan dengan yang dua tadi, tapi ada juga upper fit yang menurut saya kurang, yaitu yang pertama adalah New Balance Supercom Elite V4, yang mana upper fit-nya enak di tengah ke belakang, tapi kurang di bagian depannya. Dan juga kalau dibandingkan dengan yang lain, ini juga lebih berat ya sebenarnya sepatunya, meskipun foamnya sendiri itu kayak energy return-nya mantep banget. Ini sempat viral karena pada saat dilempar itu langsung mental banget ya, itu karena kinerja foamnya. Sepatu ini amazing, cuman memang upper fit-nya agak kalah dibandingkan dengan keempat sepatu yang lainnya. Berikutnya yang saya harus gugurkan adalah Solar, kasus yang sama. Untuk upper fit-nya sendiri itu kayak kurang apa ya, mantep aja. Bahkan banyak yang ngelaporin ada yang kena blister di bagian collar kalau nggak salah ya, atau bagian heel counternya. Saya pribadi nggak ngerasakan blister sama sekali, aman aja. Cuman toe box-nya aja yang fittingnya itu kurang mantep gitu ya, kurang lebar sedikit, tapi
pengennya kita itu pas di kaki tapi meluk gitu ya. Gimana ya cara jelasinnya? Intinya seperti itulah. Jadi bukan yang sempit, tapi racing fit itu berbeda. Jadi kalau ini tuh sebenarnya udah pas menurut saya, cuman kurang meluk aja gitu. Walaupun menurut saya better dibandingkan dengan Asics Metaspeed tadi, itu better menurut saya untuk upper fittingnya sendiri. Oke, kita mendapatkan 3 sepatu teratas. Yang mana 3 sepatu teratas ini susah banget saya milih sepatu terbaiknya. Saya harus menggugurkan Adidas Takumi Sen 10 terlebih dahulu. Sama sekali nggak kalah dengan 2 sepatu ini sebenarnya. Tapi kenapa? Tapi ini segmentif banget. Jadi harus mentok mungkin half marathon masih asik gitu ya. Tapi kalau untuk full marathon saya nggak yakin pakai sepatu ini karena memang enak untuk dipakai di 10K, 5K gitu ya. Mentok 10K, jarak paling efektif 10K menurut saya. 5K enak, ngegas jarak-jarak segitu tuh enak gitu ya. Agresif banget. Stabil, agresif, dikasih kebut itu rasanya responsif banget, baik dari segi midsole-nya, Lightstride Pro-nya, dari segi energy rods-nya juga mendukung banget. Cuman kalau untuk dipakai sampai full marathon, belum support sampai ke sana menurut saya, karena foam-nya sendiri terlalu rigid. Jadi kurang memberikan sensasi nyaman yang kita butuhkan dalam waktu yang lama. Tapi kalau jarak yang 10K, 5K, half marathon masih ya 50-50 lah. Mantep banget. Terutama untuk kecepatan tinggi, ini saya rasa nggak ada yang ngalahin. Cuman ya itu, hanya bisa dipakai di jarak-jarak segitu lah. Nggak bisa sampai full marathon. Jadi harus saya gugurkan. Kemudian lanjut, dari kedua sepatu ini, mungkin kalian akan nggak nyangka ya, kedua sepatu ini bisa menjadi salah satu pesaing atas gitu ya. Yang pertama adalah Kyodan Feiyun PB4. Yang ini adalah Puma Deviate Nitro Elite 3. Kemarin saat Borobudur Marathon di 2024, saya sempat galau memilih kedua sepatu ini yang bakal saya jadikan andalan gitu ya di tahun 2024 maratonnya. Ini itu rasa dipakai larinya itu responsifnya, nyamannya, uppernya itu enak semua. Yang membedakan dari kedua sepatu ini cuman beda tipis di stability-nya. Stability-nya untuk Kyodan Feiyun PB4 ini sedikit lebih unstable dibandingkan dengan Puma Deviate Nitro Elite 3. Untuk foam-nya sendiri itu soft-nya mirip-mirip. Biasanya kalau yang lebih empuk ya pasti lebih unstable gitu ya. Tapi foam-nya sendiri lebih mirip-mirip. Jadi hanya setipis itu bedanya. Upper-nya sama-sama enak, sama-sama bisa diajak ngebut. Bahkan kalau diajak ngebut itu mungkin akan lebih enak di Feiyun Kyodan Feiyun PB4. Panjang banget namanya ya. Cuman kalau untuk jarak panjang sampai full marathon, ini lebih konsisten. Ini lebih tidak konsisten. Meskipun kalau untuk ngebut mungkin ini akan lebih enak gitu ya. Jadi saya memutuskan Puma Deviate Nitro Elite 3 itu lebih bisa diandalkan. Jadi pada saat Borobudur Marathon kemarin saya menggunakan sepatu ini dibandingkan sepatu ini. Meskipun ini juga enak banget. Penasaran juga sebenarnya saya pakai sepatu ini di race day gitu ya. Tapi karena pertimbangan lebih konsisten, lebih stabil juga, saya lebih memilih Puma Deviate Nitro Elite 3. Jadi untuk Kyodan Feiyun PB4, namanya aja PB ya, personal best. Jadi memang sepatu ini didesain agar bisa meraih personal best dan saya nggak meragukan itu. Cuman kalau saya bandingkan dengan Puma Deviate Nitro Elite 3, saya akan lebih memilih Puma Deviate Nitro Elite 3. Selamat buat Puma Deviate Nitro Elite 3, yang mana ini agak nggak saya sangka di awal tahun ya. Saya nggak bakal pernah mikir
racing shoes-nya Puma saya pilih menjadi racing shoes favorit saya di tahun 2024, tapi ternyata di akhir tahun saya menentukan Puma Divide Nitro Elite 3 sebagai sepatu favorit saya untuk race day. Sepatu ini benar-benar enak, softnya dapet tapi sama sekali gak ada perasaan unstable, termasuk sepatu lari super yang termasuk yang stabil dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian konsistensinya sampai full maraton pun enak. Kemudian dia responsif, diajak ngebut enak banget. Kemudian diajak carbon plate-nya itu memberikan energy return yang bagus, stability-nya bagus. Intinya saya nggak menemukan kesalahan yang benar-benar bikin saya nggak mau saya pakai sepatu ini. Upper fit-nya mantep banget. Ini salah satu racing shoes dengan upper yang paling nyaman yang pernah saya cobain. Racing shoes itu sering nggak nyaman uppernya, karena memang ngejar ya pokoknya bisa diajak kencang. Tapi sepatu ini nyaman banget. Nyaman tapi enak buat ngebut itu agak jarang. Dan saya menemukan kombinasi sempurna di tahun 2024 ini adalah Puma Divide Nitro Elite 3. Oke, itu tadi pilihan saya untuk racing shoes favorit saya di tahun 2024. Tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.